Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan Nisula ini akan mengajarkan tentang teori bahasa dan automata pertemuan ketiga. Ini ada parsing, di mana analisis sintaks adalah, silahkan kalian baca, dia juga dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing, dan penelusuran melalui parsing menghasilkan yang disebut pohon sintaks. Oke, langsung lanjut contoh. Di sini ada G, atau ada aturan produksi grammar, di mana isinya adalah I akan memproduksi H, ini lambang atau or, I dapat memproduksi H, or, atau IH, atau IA. Di mana H-nya itu adalah A, atau B, atau C, hingga Z. Jadi huruf lah kita cara gampangnya. Sedangkan A-nya adalah angka 0, atau 1, hingga 9. Oke. Terus yang ditanya ada kalimat nih, X14Z ini satu ya. Cara menjawab X14Z ini agar sesuai dengan aturan produksi grammarnya, makanya dinamakan G, adalah bisa dengan cara derivasi maupun pohon parsing. Untuk yang derivasi, kan ini kita aturannya, pertama huruf I dulu nih. Dimulai dari I. Oke, kita tulis dulu I, terus kasih panah. Cara nulisnya ini untuk ACT ya. Terus, kita lihat nih, saran saya, kita lihat yang paling ujung. Yang terakhir ini huruf Z kan. Kalau huruf, maka dia H. H besar ini kan, bukan A. A kan angka. Z itu ada di H gitu loh. Nih, Z ada di H. Ya udah, jadi saran saya tuliskan langsung di sini mana nih yang H. Ini sama ini kan yang ada H-nya. Tapi lihat, kan ini masih ada huruf lain selain Z. Ada X14. Ya sudah, kita jangan pilih H doang. Kalau H doang nanti cukup sampai sini. Z udah aja selesai. Kita harus pilih yang IH. IH. Kenapa? Biar nanti I-nya bisa diturunkan lagi, diderivasi lagi menjadi dari kesini lagi nih. Kita kan udah milih I-nya, sudah milih I-nya itu IH. Nah, ada I lagi, I-nya bisa masuk lagi ke sini nih. Kita bisa pilih lagi H, IH, atau IA gitu. Oke, kita pilih IH. Kenapa? Karena nanti I-nya bisa diturunkan lagi, H-nya pun udah fix nanti Z. Nanti ya. Terus, sekarang I. I di sini kan angka selanjutnya, kan yang selanjutnya itu dari sampingnya Z kan angka nih, angka 4. Angka 4 masuknya kan ke A. Mana yang menghasilkan A di sini? Ini kan IA nih. Sudah langsung tulis saja. I ini berubah jadi IA. Kenapa? Nanti biar kan Z-nya H. Udah nih, udah ada. Terus angka 4-nya nanti masuk ke A. Gitu loh. Ya. Kenapa ini masih depannya masih I? Karena masih ada angka, huruf X dan angka 1. Oke, sampai sini. Sekarang kita lihat lagi. Karena masih ada I, ini kan nanti di slotnya buat 4 sama Z. Ini masih I. I-nya kita turunkan lagi. Ini yang diminta apa? Sampingnya angka 4. Angka 1 kan? Angka 1 masuk ke A. Nah, yang tadi A itu berarti yang IA ini. Ya sudah, kita tuliskan lagi. IA nih di sini. Oke? Terus lanjut lagi. Sekarang udah ada 14Z kan? 14Z. Pura-puranya. Maksudnya ini slot untuk itu loh. Agar cara kalimat ini dapat diderivasi sesuai dengan aturan produksi grammar ini. Sekarang lihat ada sampingnya angka 1 apa? Huruf X. Huruf X masuknya ke H atau A? Ke H kan? Yang di sini huruf. Oke, kalau misalnya masuk ke A, ini kan ada I ini yang terakhir. Berarti kira-kira yang mana? Yang H, IH, H atau IH? Kan ini nggak mungkin, karena kita butuhnya huruf X. Berarti H besar. Berarti H atau IH. Karena ini X sudah selesai, maksudnya udah yang terakhir, di samping kirinya tidak ada lagi, berarti kita cukup tuliskan H. Maka derivasi selesai, nih H. Ini kalau misalnya kalian ubah, H tadi apa? H-nya bernilai A sampai Z. Oke, berarti huruf X kan, biar sesuaikan dengan kalimatnya lagi. Terus, A-nya tadi angka 1. A-nya angka 1 ini nih. Oke, berarti tulis angka 1. Ya kan? Terus, lanjut lagi. Ada A nih. A-nya angka 4. Ya kan? Yang terakhir, H-nya huruf Z. Gampang kan? Jadi, kalian cukup menurunkan saja gimana caranya biar terbentuk kalimat ini. Dari mana? Dari aturan produksi grammar yang G. Pertama, kalian tulis dulu I-nya, nanti buat ACT, karena untuk ACT, aturan produksi grammarnya yang ini ya. Maksudnya kalian nggak perlu buat bebas, yang kalian buat bebas itu yang ini. Oke? Lanjut lagi, pohon parsing. Sama kayak derivasi, bedanya dijabarkan dalam bentuk pohon.
Bagaimana caranya? Sebenarnya gampangnya kalau misalnya kalian sudah membuat derivasi pun, tinggal ini I-nya dulu tulis nih, I ke paling atas kan. Terus jabarkan lagi, tadi ini dijabarkan jadi apa? IH. IH, oke. Cuman bedanya kalau ini kan dijabarkan dulu sampai ketemu semua aturan produksi grammarnya, H, A, A, H, baru kalian ubah ke kalimatnya. Tapi kalau di power parsing, setelah kalian misalnya mendapatkan, oh IH, tapi H ini tadi difungsikan untuk huruf Z. Ya sudah, kalian langsung jabarkan saja ke bawah, ini Z gitu. Oke? Terus lihat lagi, tadi I-nya ini masih bisa dijabarkan jadi apa? IA kan? Sudah kalian jabarkan jadi I, jadi A. Nah, A-nya ini tadi difungsikan untuk angka 4. Langsung tulis angka 4. Oke? Terus lihat lagi, I-nya masih dijabarkan lagi? Ya. Jadi, IA lagi kan? Nih, IA. Kan I ini dijabarkan jadi IA lagi. Ya sudah, jabarkan lagi nih. Tuliskan, tadi udah nih. I ini ada IA. Dimana A-nya nanti 4. Nah, I-nya lagi berubah lagi jadi IA. Di mana A-nya difungsikan buat yang angka 1 ini. Oke. Terus yang terakhir ada I. Nih, I-nya. I-nya ternyata diubah yang terakhir nih, jadi H. Sudah, tinggal jabarkan ke bawah. Karena dia kan satu huruf kan. Kalau yang ini kan IA ada 2 nih. Binary gitu ibaratnya. Kalau yang ini, karena cuma H doang, ya sudah jabarkan ke bawah H. Terus isinya H untuk apa? Untuk kalimat huruf X ini kan, ya sudah, tulis huruf X, selesai. Jadi, pohon parsing sama saja dengan derivasi, bedanya cuman pengaplikasiannya saja. Begitu ya. Oke, saya rasa sudah jelas. Terus ada contoh lain. Misalnya, jadi ada aturan produksi grammar di mana S memproduksi SOS atau A, di mana O, ini operator maksudnya sebenarnya, operator memproduksi bintang dan tambah, bintang atau tambah, dan A memproduksi angka 0 hingga 9. Sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon. Tadi kan pohonnya cuma satu ini nih, cuma kayak gini. Terus ada contoh di mana dia menghasilkan 2 pohon. Misalnya ada kalimat 2 bintang 3 tambah 7. Gimana caranya? Tadi kan startnya di S ini kan, di sebelum tanda panah. Kalian tulis dulu S-nya. Terus kalian lihat nih, dia minta SOS. Atau A kan pilihannya. A itu angka, SOS itu jika ada operatornya. Kalau kalian menulis operator, ya sudah kalian tulis aja berarti kan SOS nih di sini. Karena di sini ada operator, jelas-jelasnya ada angka bintang kan, ada operator bintang. Kenapa kalian nggak pilih A? Padahal ini ada angka 2. Ya kalau kalian pilih A, selesai. Karena S-nya A, berarti kan cuma sama aja kayak S, A. A-nya apa tadi? Antara 0 sampai 9. Berarti misalnya A-nya 2, udah selesai. Kalian nggak bisa nih tambahin lagi SOS, nggak bisa lagi. Makanya kita harus pilih yang SOS, karena di sini nanti ada S lagi. Yang bisa kalian ubah jadi A. Oke? Makanya sini pilih SOS, S-nya kan tadi S dapat memproduksi SOS atau A. Ini kita produksi jadi A, biar bisa difungsikan, biar bisa tempatnya si angka 2. O-nya tadi kali atau tambah. Kalian pilih yang ini dulu nih, bintang dulu. Bintang. S yang terakhir, kalian nggak bisa langsung pilih angka lagi. Kenapa? Karena ini masih ada operator dan angka. Maka kalian pilih yang SOS lagi. SOS gitu kan. Terus lihat lagi. S-nya kan tadi udah nih. Angka 2 udah, bintang udah. Yang belum apa? Ini kan 3 tambah 7. Berarti yang kirinya S A kan kita butuh angka lagi kan. Berarti butuh angka 3. Baru nanti yang operator butuh tambah. Terus ini lagi angkanya angka 7. Ya sudah, langsung kalian jabarkan saja. S-nya jadi A lagi. Nih, S jadi yang A. Terus lanjut jadinya angka 3. Nanti operatornya tambah. S-nya jadi A lagi, jadi angka 7. Gitu ya. Nah, karena katanya tadi sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon. Jadi kalian lihat yang sini. Ini sama, bedanya dia mulai dari kanan dulu. Ya kan? Lihat, dia tempati dulu angka 7, baru operator tambah, baru nanti yang 2 bintang 3-nya nih, 2 kali 3-nya. Ini tuh, kalau kalian ingat materi PTK, APC. Ya, materi APC ada materi ini yang dimulai dari left dan dari right. Dan itu cuma derivasi kayak gini, ada nih.
Kalau kalian ingat, jadi menurut saya ini gampang. Terus, sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut kalimat ambigu atau ambiguous, di mana grammar yang menghasilkan paling sedikit satu kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Ini kalau yang dua pohon gini maksudnya, yang lebih dari satu pohon. Oke, derivasi pohon parsing sama yang lebih dari satu pohon. Sudah, lanjut metode parsing. Metode parsing nanti ada dua, parsing top down sama bottom up. Kita langsung ke contoh. Untuk parsing top down, ada dua kelas metode, yaitu dengan backup dan tanpa backup. Kalau yang dengan backup disebut brute force, kalian pasti sudah hafal brute force yang langsung ambil segalanya, masukkan segalanya, dia mencari segala kemungkinan. Sedangkan tanpa backupnya disebut recursive descent. Tapi kita cuma bahas brute force. Oke, langsung ke soal. Ini parsing top down atau brute force. Saya menggunakan brute force. Misalnya ada aturan grammar produksi G, di mana G sama dengan S yang dapat memproduksi A kecil, A besar, D kecil. Atau A kecil, B besar, di mana A-nya adalah B atau C, dan B-nya adalah C, C, D, atau D, D, C. Oke, ini aturannya. Nanti ini untuk LA, yang tadi top down sama bottom up. Untuk LA, kalian buat aturan produksi grammarnya ini ya. Maksudnya jangan kalian ubah-ubah lagi, nggak bikin sendiri. Yang kalian bikin sendiri itu lagi-lagi ya kalimatnya. Oke, caranya bagaimana? Kalian lihat, ini ada kalimat X sama dengan ACCD. Pertama, kalian harus tulis dulu seperti biasa, startnya dulu, yaitu yang sebelum panah, yaitu huruf S nih. S. Kan baru S doang nih, jadi hasilnya kita tulis kosong. Hasilnya tuh nanti bakalan kalian lihat, kalian bakal ngerti maksudnya hasil apa. Inputnya masih kosong, dan sisanya ACCD, kalimat ini kan. Lalu, kalian masukkan lagi, kan namanya brute force, berarti kalian coba nih semua, ini, kalian coba semua. Pertama kita pilih yang sini dulu nih, yang kiri dulu dong. A kecil, A besar, D. Langsung nih, pasang A kecil, A besar, D. Nggak peduli hasilnya benar apa enggak, kalian tulis dulu. Terus, udah nih, ada A kecil. Kalau A kecil kan berarti udah selesai nih. Nggak usah diubah apa-apa lagi. Pokoknya yang huruf kecil udah selesai. Kalau yang ada A besar sama B besar, baru bisa kalian jabarin. Gitu ya. Ini kan A sudah nih. Karena kita emang butuh A kecil. Ini A kecil, ya sudah, berarti hasilnya nanti A, ini hasilnya ini, terus inputnya A, inputnya tuh yang ini. Sisanya tinggal C, C, D, ya kan? Lalu jika hasil sama dengan input, pokoknya kalau misalnya hasil sama dengan input masih sama, maka kita masih bisa lanjut nih pakai yang ini. Oh, berarti ini kemungkinan A kecil, A besar, D kecil, lanjut berarti kan? Ternyata katanya ada nih A, ada A besar kan? Karena yang A kecil dan D kecil udah nggak usah diubah lagi. A ini bisa berubah jadi B atau C. Yang kita butuhkan apa? C kan? Huruf C, huruf kedua kan A udah. Berarti yang kedua kita mintanya huruf C. Tapi karena kita sebetulnya harusnya nyobain dulu, kita coba yang B dulu sebenarnya. Saya langsung loncat, maaf. Harusnya B dulu nih, kita cobain B. B, tapi kan beda tuh sama input kan? Hasilnya AB nih, A sama B. Outputnya AC. Berarti gagal nih, hasil tidak sama dengan input. Berarti kalian coba lagi alternatif yang lain. Itu namanya brute force. Itu yang C nih baru. Oke, kalau misalnya A, C, D. Belum. D-nya kan belum sampai. A sama C udah. Sesuai kan dengan kalimat ini. A, C. Hasilnya AC. Nih. Inputnya juga AC. Kalau hasil sama dengan input, berarti masih lanjut. Berarti C ini dapat diterima nih. Oke, kita nanti untuk A besar, kita pilih C untuk yang ini gitu loh. Terus selanjutnya, ini D. Hasilnya A, C, D. Ini kan bertahap. Jadi, kalau kalian udah paham sih sebenarnya bisa lanjut. Nanti untuk LA kalian jabarin kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jabarin aja. Ini hasilnya A, C, D. Kan udah nggak ada huruf besar lagi yang bisa kalian ubah. Sedangkan inputnya dia mintanya A, C, C. Karena tidak sama hasil sama dengan input, tidak sama dengan input, maka salah kan? ACD, sedangkan ini C, salah. Ini terus untuk, jadi nulisnya gini, hasilnya itu ini ACD, inputnya itu ini ACC, lalu sisa tuh yang terakhir nih, yang belum disebut itu D gitu loh. Oke, ini harusnya D sebenarnya. Atau bentar, saya mikir dulu. A, C, D, sisa C, D. Ya, ini harusnya D. Oke, lanjut. Ternyata salah kan, ini gagal nih.
Kalau misalnya B sama C udah dicoba, ternyata gagal. Ini kan tadi pakai yang ini. Berarti kita mundur lagi nih. Jangan dulu ke sini, kita mundur lagi yang ini nih. Sekarang kita coba yang A kecil, B besar. Gitu. Jadi kalau yang kirinya gagal, kita langsung coba yang kanan. Tapi kalau yang kirinya berhasil, kita coba yang kiri yang lain, yang A ini, kita jabarin lagi. Kalau ini nggak berhasil, kita coba yang C-nya. Nggak berhasil juga, berarti yang ini, kita mundur lagi gitu. Berarti S-nya yang salah, bukan A-nya yang salah kan. Kalau B atau C-nya salah, ya berarti S-nya yang harus kita ubah, yaitu A kecil, B besar nih, kita coba. Ini ada A kecil kan udah nggak bisa diubah, sedangkan kalimatnya A kecil, udah nih sesuai. Hasilnya A, inputnya juga A, sisanya tinggal huruf C, C, D. Berarti hasil sama dengan input, berarti kita pakai yang A kecil, B besar. Kan logikanya ini cuma dua ini ya, kalau ini gagal berarti yang benar ya ini, A kecil, B besar, ini udah fix nih, kayaknya udah selesai. Terus, kita lihat B besar ini, isinya ada dua, ada CCD atau DDC. Berarti kita kan brute force, kita coba dulu yang CCD. Udah coba yang CCD, nanti jadinya gini. B-nya dijabarkan jadi C, C, D. Ini kan huruf kecil semua nih. Tapi karena kita lewat perlangkah, kita jabarin dulu. A sama C hasilnya. Inputnya juga A sama C kan ini. Kan tadi ini kita baru tulis A doang nih hasil inputnya. Sisa C, C, D masih 3. Terus yang ini kita lihat lagi. Oh ada A sama C nih tulis. Sisanya ada C sama D. Udah jadi berkurang nih 2. Nanti sisanya berkurang 1, nanti sisanya 0 gitu ya. Emang harus bertahap walaupun kalian misalnya, oh ini udah jelas nih fix jawabannya ini. Cuman untuk LA, namanya LA, kalian jabarin. Udah nih, hasil AC. Input juga AC. Berarti hasil sama dengan input, berarti lanjut. Sekarang kita lihat tiga-tiganya. ACC. Oh, inputnya juga masih ACC. Berarti masih lanjut nih, masih sama dengan kan hasil sama dengan input. Sisanya tinggal yang D. Kita cek nih yang D, apakah sama? Oh, ternyata hasilnya ACCD, inputnya juga ACCD. Sisanya udah 0 nih. Dan hasilnya sama dengan input, maka selesai atau sukses. Nanti kalian simpulin kayak gini. Oke, pokoknya untuk yang ACT, yang LA, kalian tulis persis kayak gini, parsing top down, cuman kalimatnya harus beda-beda dan minimal 5 karakter, kalau nggak salah apa, saya bebasin ya, gitu deh. Lanjut, yang terakhir nih, ada parsing bottom up. Jadi ada parsing top down sama bottom up. Kalau bottom up itu kebalikannya yang top down. Top down itu kan atas ke bawah. Makanya tadi dari awalnya rules berubah jadi bentuk kalimat nih. Kalau yang bottom up itu awalnya kalimat. Jadi ini soalnya nih. Ini yang harus kalian acak-acak. Ini yang rulesnya. Tapi dia mainnya gini. Tuh. Maksudnya dari bawah. Bawahnya kan tadi kalimat nih. Pura-puranya kalimat. Terus atasnya rules. Duh, susah ya nulis di mouse. Oke, jadi kalau misalnya yang top down kan ke bawah. Kalau ini kalimat dulu yang dijadikan rules. Disesuaikan dengan rulesnya. Jadi ini kalian buat acak. Maksudnya kalian harus buat beda-beda. Rulesnya yang tetap nih. Harus kayak gini, wajib. Biar asisten gampang meriksanya. Terus kita lihat sekarang huruf D kecil. D kecil berarti masuk ke mana nih? Mana yang ada D kecil di sini? Yang ini kan? Nih D. Maka kita bisa langsung tulis D kecil ini dapat diubah jadi B. Oke, jadi B besar. Terus lihat ada D kecil lagi. Maka jadi apa? Ya B besar lagi dong. Ya kan? Nih. Terus lihat lagi. Ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Kebetulan A kecil, A besar, B besar, E kecil ini namanya S. Ada di S. Ya sudah, kalian langsung tulis. Berarti jika kalimatnya D, A, A besar, B besar, E, maka hasilnya B, BS. Gitu ya. Terus ada contoh lagi. Contoh sintaks misalnya ada B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A besar, B besar, E kecil. Kalian lihat B yang mana nih di sini kira-kira? Antara ini atau ini. Tapi kan karena B-nya huruf pertama, nggak mungkin dong yang ini. Ini kan A dulu yang huruf pertama. Ya kan? Maka berarti ini jawabannya B kecil. Jadi kalian langsung tulis aja B kecil itu dapat diubah jadi A. Terus ini ada B kecil lagi. Tadi B kecil diubah jadi A ya. Tulis lagi nih A lagi. A. Sekarang kalian lihat A-nya nih ada A kecil. A kecil itu mainnya bisa yang B, bisa yang S. Cuman habis A kecil ini masih ada huruf A. Sedangkan yang S itu kan habis A kecil ada A besar nih. Berarti nggak mungkin dong kita pilih S yang ini. Kita harusnya pilih yang ini. Nih, B itu memproduksi A. Ini kita butuhnya A, maka
kita ubah jadi B besar kan, nih biar sesuai. Baru yang terakhir tadi A kecil, A besar, B besar, kebetulan nih, jadi ya udah langsung jadi S. Makanya yang ini A, B, S. Itu ya. Parsing bottom up itu lebih gampang dibanding yang brute force. Kalau brute force kan kalian agak nguri, maksudnya nyobain satu-satu, terus kalian harus nyobain kayak gini nih. Kalau yang bottom up, kalian cukup ya kayak gini aja sih, nggak apa-apa. Yang penting merah-merahnya jangan salah, karena kemarin saya lihat banyak yang salah saat ngasih tanda merah-merah ini. Padahal ini ngaruh, karena pas asisten lihat, yang dilihat tuh ya apakah kalian sudah benar posisinya. Nggak mungkin dong lagi yang ini, kalian merahnya yang ini. Sedangkan berubahnya tahunya yang ini, yang B besar itu kan salah logikanya gitu. Oke, selesai ya. Tuh, ini nggak usah diikutin seperti biasa. Pokoknya kesimpulannya nanti buat ujian pun, kalau kalian sadar pertemuan 1 kan ada 2 yang harus dibahas. Terus pertemuan 2 juga 2, ini juga 2 jatuhnya. Yaitu derivasi dan pohon parsing sepaket buat ACT, dan parsing top down dan parsing bottom up buat LA. Gitu ya, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak mengerti silahkan tanya di Jimit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.